Sobat Rizwan, come back to my channel Video Sobat Rizwan Official. Saat ini saya berada di kawasan wisata yang ada di daerah Ancol. Di mana guys? Di SeaWorld. Untuk promo kali ini ada dari Teh Botol Sosro yang kita bisa mendapatkan diskon sampai dengan gede-gedean. Pokoknya mantap. Berapa diskonnya? 70.000 ya? Bisa memasuki kawasan mana aja untuk di kawasan Ancol? Bisa di SeaWorld, Samudra, Atlantis, dan Dufan. Oke, nantikan keseruan kita di SeaWorld ini ada apa saja di tempat wisata ini. Kita ikutin sampai selesai ya. Jangan skip. Liburan di kawasan Ancol selalu menjadi pilihan yang menarik bagi wisatawan. Tidak heran jika tempat wisata unggulan di Jakarta ini tidak pernah sepi pengunjung ya sahabat. Namun demi kenyamanan bersama, sebaiknya wisatawan mengetahui dan memahami apa saja syarat masuk Ancol hari ini. Untuk memasuki kawasan Ancol, kalian dikenakan tarif 25.000 per orang ya. Tidak untuk anak-anak di bawah 2 tahun, yaitu gratis. Setelah pembelian tiket, kita langsung memasuki area tempat wisata Ancol dan kita langsung berjalan kaki untuk menuju halte bus Warawiri. Nah sahabat, tempat rekreasi Ancol di Jakarta Utara ini memiliki fasilitas bus umum gratis loh, yang bisa mengantarkan kalian ke berbagai atraksi di dalam kawasan. Jika kalian ingin menaiki bus Warawiri ini, kalian harus sabar ya sahabat. Jadi kalian bisa menunggu sekitar 15 menit untuk menunggu kedatangan bus ini. Nah biasanya juga kalau misalkan sedang ramai atau macet, bisa lebih lama lagi. Nah, tempat kawasan wisata yang ada di Ancol kali ini yang kita akan kunjungi adalah SeaWorld ya, sahabat. SeaWorld Ancol ini merupakan sebuah kawasan yang lengkap untuk memberikan hiburan dan pendidikan khususnya dunia laut. Dalam operasionalnya, SeaWorld Ancol ini memiliki 3 misi, yaitu pendidikan, konservasi, dan hiburan. Kalau yang sudah punya anak-anak, pergi wisata pastinya dicari tempat yang juga punya sisi edukasi. Nah, tempat ini adalah cocok banget untuk wisata edukasi untuk anak-anak ya. Sekarang kita ngapain? Scan tiket ya, guys. Scan tiket dulu karena kita menggunakan promo Sosro ya. Lumayan sih. Berlaku sampai kapan sih kak? Untuk berlakunya itu sampai September. September ya? Salah. Sampai September tuh ada harga-harganya kan. Berarti kalau kita yang punya barcode nggak perlu harus ngantri lagi ya, dan langsung masuk. Oke. Jadi gua tunjukin yang mana ya di? Ya tunjukin yang ini aja kak. Oh kan ada 2 nih ya di, yang mana ya? Gue yang pertama. Yang pertama, gue yang kedua. Gue masuk aja pak. Jadi nggak perlu ngantri lagi, langsung masuk SeaWorld ya. Bisa dilihat di monitor untuk data pengunjung hari ini yang masuk 1085 ya. Mantap. Banyak juga. Nih kalau untuk anak kecil di
80 cm ya, Bang? senti. Gratis berarti ya? Gratis, berarti Gratis. masuk gratis. Anjir. Dua. Sama ini nih. Ini Kak. Nih. Oke, maju. Iya, Terima kasih. Nah, sekarang kita sudah memasuki di dalam SeaWorld-nya ya. Wah. Kita lihat di sini ada apa saja. Iya, keren ya. SeaWorld Ancol ini menempatkan diri sebagai tempat hiburan yang berkualitas. Dalam memperkenalkan kehidupan biota yang hidup di alam, SeaWorld Ancol ini memiliki sekitar 7.300 ekor biota air tawar yang terdiri dari 48 jenis ikan, 1 jenis reptil. Dalam biota perairan laut yang terdiri dari 11.500 ekor biota yang terdiri dari 138 jenis ikan dan avertebrata serta 3 jenis reptil. Nah, biota-biota tersebut ditampilkan dalam 28 display yang terbagi atas 9 akuarium perairan tawar dan 19 akuarium serta 4 kolam terbuka. Luar biasa kan? Setiap tampilan akuarium atau wahana memiliki tema khusus untuk memberikan nuansa tersendiri dalam pesan yang disampaikannya. Nah, selain itu juga untuk menambah pengetahuan mengenai biota yang ditampilkan, maka dilengkapi juga dengan label berisi informasi mengenai biota baik secara biologis maupun keunikannya. Nah, sekarang kita lagi di tempat kura-kura ya. Lalu akan berlangsung pada pukul 12:45, yaitu jadwal pemberian makan pilihan digunakan. Bagi para pengunjung yang ingin beristirahat sejenak di luar dari gedung wahana, ingin makan siang. Sekarang kita lihat speed. Nah, kalau misalkan kalian ke SeaWorld, ini cocok banget nih wahana ini untuk anak-anak. Di wahana ini, anak-anak diajarkan menonton film yang mengedukasi anak-anak mengenai berbagai biota laut. Judul film yang dipasang ini adalah Sea Turtle Story ya. Film ini didesain menarik dengan warna-warna yang menyala dan menarik perhatian para penonton. Bahkan nih, untuk orang dewasa juga menonton ini juga masih fantastis loh. Gambar dari film yang menyala dengan warna yang indah, saat lampu dimatikan inilah yang membuat wahana ini dinamakan Glow Theater. Dengan kata lain, wahana ini juga bisa dikatakan bioskop cantik ala SeaWorld Ancol.
setelah kita nonton teater, kita lanjut ke tempat salah satu wahana paling menyenangkan yang wajib kalian coba kalau ke SeaWorld ya. Nah, nama tempatnya adalah Antasena. Di terowongan kaca sepanjang 80 meter ini, kita bisa merasakan sensasi berjalan dengan trevalator dengan menyaksikan kehidupan satwa-satwa laut yang berenang tepat di atas kepala. Spot ini pun selalu menjadi lokasi favorit bagi wisatawan untuk berfotoria bersama ikan-ikan yang dibatasi kaca. Koleksi yang berada di terowongan Antasena pun beragam jenisnya ya sahabat. Mulai dari yang berukuran kecil hingga ikan pari yang memiliki bentangan hingga 3 meter panjangnya. Luar biasa banget kan sahabat Rizwan? Supaya tidak bingung, di setiap sisi terowongan Antasena pun terdapat papan informasi yang akan memberitahu tentang jenis informasi penting serta habitat dari koleksi satwa yang sedang kita lihat di sini. Setelah kita asik menikmati suasana terowongan kaca, selanjutnya kita mengunjungi Museum Biota Laut. Nah, sahabat Rizwan, di sini terdapat berbagai jenis spesies biota perairan laut dalam. Hal ini karena biota perairan laut dalam lebih sulit untuk hidup di akuarium. Jadi, bagi sahabat Rizwan yang ingin melihat jenis-jenis hewan laut dalam, bisa langsung ke museum ya. Sejauh ini di dalam museum terdapat berbagai jenis hewan laut yang diawetkan dan dimasukkan ke dalam kaca. Nah, salah satu koleksi ikan dari perairan dalam yaitu ikan purba, ikan raja laut ya. Museum ini dapat menjadi wahana edukatif untuk mengenal berbagai jenis ikan laut dalam. Nah, kalau ini galeri. Bental. Ikan-ikan yang diawetin. Kotak juga ada guys. Hiu kembang. Ini apa? Nautilus. Ini adalah mana ini? Oh, bisa. Sotong. Jadi kalau kamu tekan ini, jadi kamu pengen tahu nih kalian ikan apa aja, tinggal pencet aja. Ini ikan apa nih? Ikan mola-mola langsung muncul. Ada ikan aneh lagi nih, ini dori bukan?
ikan bidadari. Cantik ini. Oke, area ini ada di bagian atas ya guys. Ini adalah ubur-ubur guys, bagus banget ya. Hidup. Ini tahu nih jenis ubur-ubur apa ini. Jika sahabat Triswan ingin menikmati segala keseruan atraksi di sini, kalian bisa datang dari pukul 9 pagi. Nah, untuk atraksi-atraksinya sendiri dapat dinikmati dari pukul 9 pagi hingga jam setengah 5 sore. Dan pastikan kalian harus tahu jadwal pemberian makanan untuk ikan di sini ya, supaya bisa melihat langsung penyelam memberikan makanan. Oke teman-teman, di sini sudah terlihat kakak penyelam kami sudah hadir dan sudah tiba. Sudah tunggu oleh ikan botana, ikan ekor kuning, ikan kakap kuning, ikan kakap merah, ikan kerapu, ikan pari. Ada juga yang namanya ikan gabus laut. Kasih lampu yang tahu teman-teman kakak penyelam. Hai, wow, sudah hadir. Kasih tepuk tangan lagi teman-teman untuk kakak penyelamnya ya. Oke. Nah, dengan teman-teman, saat ini kita sudah berada di acara intinya. Dan kali ini juga sudah kehadiran 2 orang kakak penyelam profesional dari wahana SeaWorld Ancol ya. Di sini ada ikan-ikan yang berukuran besar sampai berukuran kecil. Dan juga ada salah satu hewan yang bukan ikan di akuarium tersebut. Yang ini namanya apa pengunjung? Waduh, nah yang ini namanya apa? Penyu apa kura-kura? Kura-kura apa penyu-penyu? Penyu, nggak tahu apa ya. Nah, yang ini adalah namanya reptil penyu teman-teman ya. Kita akan membahas dulu si penyu ini sebelum si penyu ini akan cabut pergi. Biasanya penyu kalau sudah makan dia akan hilang ya. Kadang-kadang juga kalau ikan hiu terbesarnya kami datang, penyu ini akan otomatis menghilang. Biasanya seperti itu ya. Lanjut teman-teman. Nah, di sini ada yang namanya salah satu spesies reptil akuatik, yaitu adalah reptil penyu. Jadi mana penyu ini kami datangkan langsung dari Taman Nasional Pulau Seribu dan aduh dipeluk-peluk. Kasih tepuk tangan dulu teman-teman untuk Kak Marinya ya. Hati-hati Kak, digigit Kak, nanti bengkok kayak jari karis ini. Nah ya, oke, penyu ini namanya adalah penyu sisik atau Hawksbill sea turtle. Nama latinnya adalah R. mogelis implicata. Penyu sisik yang ada di dalam akuarium utama ini teman-teman, usianya sudah 44 tahun. Ya, kok Kak Rizky tahu sih Kak usianya? Iya, soalnya kita semua tuh punya surat-suratnya, termasuk akte-aktenya pun ada. Di situ ada identitas, dari mana asalnya, di mana ditemukannya, dan berapa usianya. Oke, ya teman-teman ya. Penyu dengan kura-kura terlihat serupa, namun aslinya dia adalah 2 biota yang berbeda. Perbedaannya apa saja Kak? Yang pertama, teman-teman dapat melihat dari bagian kakinya. Kaki dari penyu ini bentuknya gepeng atau pipi, namanya adalah kaki flipper. Sedangkan kalau kura-kuranya kakinya memiliki jari. Dan juga jari si kura-kura ini dilengkapi dengan cakar yang cukup tajam. Fungsinya untuk memoyang-moyang dari mangsanya, dan juga sebagai alat untuk bertarung, dan sebagai alat untuk menggali tanah ketika sang betinanya ingin bertelur. Lanjut lagi teman-teman. Yang kedua, penyu ini menghabiskan masa hidup sebanyak 90% di air laut. Sisa 10%-nya penyu akan naik ke daratan. Faktornya apa saja Kak? Yang pertama, diputar-putar. Entar dulu pengennya diputar-putar lagi sama Kak Hari. Ayo Kak, sudah 4 kali Kak. 5, putar lagi Kak. 6, waduh berputar. Oke, awas Kak. 7, sudah dong Kak, kasih Kak, kasih yang ikan parinya muter-muter sampai pusing ya. Wow, oke, kasih tepuk tangan lagi teman-teman untuk si ikan parinya ya. Nah, ya diputar lagi sama Kak Fari. Makanya langsung lahap
dan bara ikannya akan masuk keluar. Nanti akan kita bahas. Lanjut lagi teman-teman. Faktor-faktor penyu yang buat dia naik ke daratan. Yang pertama, untuk mudik. Wow, teman-teman, kita sudah ada spesies ikan itu terbesar. Kami kasih tepuk tangan dulu teman-teman. Dan wow, besar sekali ya. Ini adalah spesies utama kami, yaitu adalah ikan hiu terbesar yang kami miliki. Namanya adalah ikan hiu perawat raksasa atau giant ya. Oke, dari penyu kita akan sedikit bergeser dulu sebelum ikan hiunya ini benar-benar pergi ke belakang ya. Tadi sempat melintas ada satu ekor ikan hiu yang dimana dia ini memiliki tubuh yang panjangnya sudah lebih dari 2 meter dan bobot tubuhnya sudah di atas dari 200 kg. Wow, besar sekali teman-teman. Dikasih makannya yaitu ikan tongkol utuh satu ya. Nanti dia cara makannya yaitu dihisap atau disedot tanpa yang namanya dikoyak-koyak seperti ikan hiu yang lain. Kenapa enggak? Karena cara makan ikan hiu tersebut yaitu dengan cara dihisap ataupun disedot. Yuk kita berkenalan dengan ikan hiu tersebut dengan lebih dekat ya. Ikan hiu tersebut adalah berjenis dari ikan hiu perawat raksasa atau giant shark. Namun orang Jawa menyebutnya dengan sebutan yaitu adalah ikan hiu buto. Dan jika kalian berkunjung ke SeaWorld, jangan lupa di arah pulang kalian mampir ke toko souvenir untuk membeli oleh-oleh cantik sebelum pulang ya sahabat. Setelah mengenali berbagai informasi mengenai SeaWorld ini, sahabat Rizwan pasti akan semakin tertarik untuk berlibur ke tempat satu ini. Semoga semua informasi di sini dapat membantu kalian segala yang kalian butuhkan untuk liburan ke SeaWorld Ancol. Nah, itu dia sahabat Rizwan video yang bisa saya share ke kalian. Dan pastikan liburan seru di SeaWorld ya. Dan banyak tempat wisata di sini yang kalian harus kunjungi. Oke, nantikan video selanjutnya hanya di channel YouTube sahabat Rizwan Official. See you!